guys, Assalamualaikum. Saya Indah Susiani dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan membahas mengenai motivation word dalam perilaku organisasi. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu motivasi. Motivasi adalah daya dorong psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Faktor diprakarsai oleh Frederick Herzberg. Nah, di sini Herzberg membagi teori dua faktor menjadi dua, yaitu motivators dan hygiene factor. Motivators adalah beberapa hal atau faktor yang keberadaannya itu dapat meningkatkan kepuasan kerja, seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan karir. Sedangkan hygiene factor adalah faktor lain yang ketika keberadaannya itu dihilangkan ataupun tidak ada keberadaannya dapat menurunkan tingkat kepuasan kerja pada karyawan, seperti kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan, kondisi kerja, gaji, dan keamanan. Hasil riset menunjukkan hanya 8% karyawan Indonesia memiliki komitmen dan motivasi kerja yang kuat, sedangkan sebanyak 92% melakukan pekerjaan secara monoton dan gitu-gitu saja. Kenapa bisa begitu? Ada 3 faktor kuncinya. Yang pertama, gaji rendah. Ada 2 siklus nih tentang gaji. Yang pertama, gaji bagus. Produktivitas meningkat sehingga profit meningkat. Yeay. Siklus kedua, gaji muram. Motivasi kerja menurun, kreativitas dan produktivitas menurun, profit stagnan, gaji pun ikut-ikutan stagnan. Kasian. Faktor kedua, pekerjaan monoton. Banyak karyawan yang mungkin motivasinya layu karena pekerjaannya yang monoton, itu-itu saja dan membosankan. Ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik itu cahaya ruangan yang cukup, bersih, bebas dari kebisingan. Teknik meningkatkan motivasi kerja menurut Armstrong. Yang pertama, menggunakan uang sebagai penghargaan dan insentif. Uang sangat berpengaruh karena mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, mengembangkan komitmen, menyatukan ketertarikan individu dengan organisasinya, atau dengan kata lain, menumbuhkan rasa saling memiliki antara perusahaan dan karyawan. Ketiga, hargai dan akui prestasi kerja, memberikan tanggung jawab lebih dan promosi jabatan. Yang keempat, mengembangkan kepemimpinan dan menjadi pemimpin yang dapat mengarahkan kelompoknya dan memberikan semangat kepada karyawannya. Yang kelima, membangun kerjasama tim. Kerjasama tim akan membantu karyawan dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik dan memuaskan, serta karyawan dapat merasakan nyaman tanpa beban, karena adanya tim yang membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keenam, menghilangkan hal-hal negatif seperti kondisi lingkungan yang buruk, sistem gaji yang tidak tepat, dan lain-lain.